Selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur untuk kasih, penyertaan, dan kemurahan-Nya. Kita dapat bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anugerah-Nya tidak henti menolong kita untuk melangkah dan mengerjakan setiap tugas serta tanggung jawab dengan penuh sukacita. Mari kita nyatakan kemuliaan Tuhan dengan menyanyikan Muliakan Allah Bapa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas semua berkat-Mu pagi ini. Kami bisa bangun pagi dan berkumpul untuk menjalani kebaktian bersama. Sebentar lagi, kami akan memulai kebaktian dan juga mendengarkan firman Allah. Tolong berkati kami agar dapat mendengarkan dengan baik dan bisa kita peragakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 5 ayat 14-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Teman-teman yang terkasih, kita hidup di tengah kemajemukan dan keberagaman masyarakat. Orang datang silih berganti mengisi kehidupan kita. Namun pesan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 14 sangatlah jelas. Kamu adalah terang dunia. Tuhan hendak menegaskan bahwa baiklah kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Tidak membatasi diri kita dalam menebarkan kebaikan dan jadi teladan bagi sesama. Kristus adalah terang sejati. Terangnya telah mengubahkan hidup kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengannya. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita merespon pesan Tuhan sebagai terang dunia? Apakah penting bagi kita untuk memperhatikan dan memedulikan sesama? Sesungguhnya, menjadi terang dunia merupakan tanggung jawab dan peran mulia yang dimandatkan Tuhan bagi kita. Menjadi terang artinya kita hidup kudus dan berkenan di hadapannya. Kita membiasakan untuk hidup dalam kebenaran sehingga orang-orang di sekitar kita mampu melihat, belajar, dan mencerminkan kasih-Nya. Hal ini serupa dengan perintah Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita menjadi terang melalui firman dan sabda Tuhan. Verbum Domini lucerna pedibus nostris. Artinya, sabda Allah adalah pelita bagi langkah-langkah kita. Jangan sekali-kali kita mengabaikan dan melupakan firman-Nya.
Setia pada firman dan sabdanya, maka kita akan dituntut untuk memperhatikan dan memedulikan sesama. Buka mata, telinga, dan jadilah suluh dunia. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah firman Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 14. Firman tersebut disampaikannya kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka adalah orang-orang dari berbagai kalangan dan latar belakang, dan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang biasa, rakyat jelata yang miskin, sengsara, dan mungkin menderita berbagai macam penyakit. Justru karena itulah mereka mencari Yesus untuk mendapat kesembuhan, pemulihan, dan penghiburan. Mereka bukan pejabat tinggi atau orang-orang yang punya pengaruh besar di dunia. Namun Yesus mengatakan bahwa mereka adalah terang dunia. Kira-kira bagaimana reaksi orang-orang tersebut ketika Yesus mengatakan hal itu kepada mereka? Dan saat ini ketika firman itu juga disampaikan kepada kita, bagaimana reaksi kita? Mungkin ada di antara kita yang akan berkata, "Wah Tuhan, saya kan bukan orang hebat, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa, dan saya bukan siapa-siapa. Bagaimana mungkin saya bisa menerangi dunia?" Jika itu juga yang ada di pikiran kita, maka mari kita simak apa yang dikatakan Aina May Dolly Ogden dalam nyanyiannya Brighten the Corner Where You Are, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Sungguh Inginkah Engkau Lakukan, dan terdapat dalam buku Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 212. Aina May Dolly Ogden lahir di Roseville, Illinois pada tanggal 3 April 1872. Ia adalah seorang yang sangat berbakat menulis. Himne pertamanya digubah pada saat ia berusia 19 tahun. Dan sepanjang hidupnya ia telah menggubah sekitar 3.000 himne, anthem, kantata, dan puisi. Ia juga senang mengajar. Salah satu cita-citanya sejak kecil adalah mengikuti Chautauqua Circuit, yaitu sebuah seri pertemuan keliling pada musim panas yang biasanya diadakan di tenda-tenda. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut akan ada banyak pembicara yang menyampaikan pengajaran, diselingi hiburan dan musik. Pada tahun 1912, akhirnya ia terpilih sebagai salah satu pembicara dalam Chautauqua Circuit. Namun tepat ketika ia sedang bersiap-siap mengikuti tur, ayahnya mengalami kecelakaan mobil dan menderita stroke sehingga lumpuh. Tugas merawat ayahnya pun jatuh kepada Ogden sebagai anak perempuan satu-satunya. Tahun itu pun menjadi tahun yang penuh dengan kemarahan, kesedihan, dan tekanan yang berat. Ogden yang memiliki keinginan untuk melakukan banyak hal besar, kini harus melakukan pekerjaan rumah sehari-hari. Merawat suami, seorang anak berusia 11 tahun, dan seorang ayah yang lumpuh. Kekecewaan nyaris menghancurkan semangat hidupnya. Namun ketika seorang tetangga, sesama ibu rumah tangga yang juga bekerja keras, mengatakan bahwa kunjungan Ogden memberikan sepercik terang dalam hidupnya, Ogden mulai berpikir. Ia mulai menyadari bahwa mungkin Tuhan sengaja menempatkannya di sudut kecil di mana ia berada sekarang, untuk satu tujuan. Ia pun bertekad untuk melakukan semua hal-hal kecil yang dijumpainya sehari-hari dengan sukacita yang besar. Dan ia menetapkan kepada dirinya sendiri bahwa tugasnya adalah untuk membagikan sukacita itu kepada setiap orang yang dijumpainya sehari-hari. Itulah pemikiran yang kemudian dituangkannya dalam nyanyian Brighten the Corner Where You Are. Terangilah sudut di mana kau berada. Bait pertama nyanyian ini dengan jelas menggambarkan kisah hidup Ogden. Do not wait until some deed of greatness you may do. Jangan menunggu sampai engkau dapat melakukan suatu tindakan yang besar. Do not wait to shed your light afar. Jangan menunggu untuk memancarkan sinarmu jauh-jauh. To the many duties ever near you, now be true. Setialah pada tugas-tugas yang selalu ada di dekatmu. Brighten the corner where you are. Di sini ada ketegangan antara far dan near, jauh dan dekat, antara keinginan untuk memancarkan sinar jauh-jauh dengan melakukan tugas-tugas yang ada di dekat kita. Sayang sekali kontras ini tidak tampak dalam terjemahan bahasa Indonesia, dan fokusnya adalah lebih pada keinginan untuk melakukan hal yang besar
dengan cara mengerjakan tugas kita dengan baik dan benar. Bait kedua mengingatkan kita untuk memindahkan pusat perhatian kita dari diri sendiri kepada orang-orang di sekitar kita. Just above are clouded skies that you may help to clear. Di atas ada awan gelap yang mungkin engkau dapat membantu membersihkannya. Let not narrow self your way the bar. Jangan biarkan dirimu yang sempit menghalanginya. Though into one heart alone may fall your song of cheer. Walaupun lagu ceriamu mungkin hanya sampai ke dalam satu hati saja. Brighten the corner where you are. Seperti Ogden, kadang-kadang kita juga terlalu fokus pada keadaan dan perasaan hati kita sendiri, sehingga kita gagal melihat kebutuhan orang-orang yang dekat dengan kita. Seperti firman Tuhan dalam Matius pasal 10 ayat 42. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, ia tidak akan kehilangan upahnya. Setiap tindakan kecil kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Dalam bait ketiga, Ogden mengatakan, Here for all your talent, you may surely find a need. Here reflect the bright and morning star. Even from your humble hand, the bread of life may feed. Brighten the corner where you are. Kata here diulang 2 kali, yang menekankan pentingnya melakukan semua itu di sini, bukan nanti, di sana, setelah kita berhasil atau kaya, tapi sekarang di sini dengan apa yang kita miliki saat ini. Bait ini diterjemahkan secara agak bebas ke dalam bahasa Indonesia dengan makna baru yang merangkum seluruh isi nyanyian ini. Tiap talentamu pasti ada artinya bila mencerminkan kasihnya. Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. Jadilah suluh dunia. Ogden mengirimkan syairnya kepada rekannya Charles Hutchinson Gabriel yang kemudian segera mengubah melodi khusus untuk syair ini. Ketika diperkenalkan kepada publik untuk pertama kalinya pada tahun 1913, nyanyian ini langsung menjadi populer dan disukai banyak orang. Dan menjadi semakin populer ketika nyanyian ini digunakan oleh Billy Sunday dalam kebaktian-kebaktian kebangunan rohani yang diadakannya. Terang kecil yang dipancarkan oleh Ogden akhirnya menjadi suluh bagi dunia. Mungkin saat ini kita merasa terkungkung oleh keadaan di sekitar kita. Pandemi yang masih melanda dunia membuat kita merasa tidak mampu melakukan apa-apa, apalagi hal besar. Talenta kita seakan tersia-siakan, tidak ada artinya. Seperti yang dikatakan oleh nyanyian ini, jangan tunggu tiba saatnya, melainkan kerjakanlah tugas kita masing-masing dengan baik dan benar. Terangilah sudut kita masing-masing, dan mari kita menjadi terang dunia. Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar, jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena
Kini kita kembali diingatkan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita dengan menjadi seluruh dunia. Marilah kita nyanyikan, sungguh inginkah engkau lakukan hal besar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati agar nanti pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Juga Tuhan Yesus tolong beri kesehatan untuk para siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami pagi hari ini, sehingga kami bisa berhimpun untuk berbakti kepadamu. Kiranya kebaktian ini berkenan bagimu ya Tuhan. Juga kami bersyukur untuk hari-hari yang kami lalui di sekolah, proses pembelajaran yang kami lalui selama ini, yang Engkau terus lindungi dan berkati ya Tuhan. Bila kedepannya akan ada penyesuaian-penyesuaian baru yang harus kami lakukan, khususnya terkait dengan pembelajaran tatap muka, kiranya Engkau boleh memberkati, sehingga setiap persiapan dapat dilakukan dengan baik, dan juga nanti proses pembelajaran tatap muka juga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami pun bersyukur ya Tuhan untuk keluarga yang terus mendampingi kami, khususnya kedua orang tua kami bersyukur ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan kesehatan, damai sejahtera dan kasih-Mu mengiringi langkah hidup mereka selalu ya Tuhan. Usaha pekerjaan yang boleh mereka lakukan setiap harinya, Kau berkati sehingga semuanya bisa mencukupkan apa yang dibutuhkan keluarga kami ya Tuhan. Kami pun bersyukur ya Tuhan untuk keadaan bangsa kami yang Engkau terus sertai. Bila pada hari-hari ini kami mendengar kasus COVID-19 yang bertambah, kami yakin dan percaya Engkau terus melindungi dan menyertai kami semua. Berikan kekuatan, berikan penyertaan kepada kami ya Tuhan, sehingga masa pandemi ini dapat kami lalui dengan baik. Ampuni bila ada kesalahan ataupun kelalaian yang kami lakukan. Kami persembahkan kehidupan kami seutuhnya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat junjungan kami berdoa. Amin. Teman-teman, marilah kita menjadi seluruh dunia dengan kemampuan yang kita miliki. Dengan begitu,
kita sedang turut serta memberitakan kabar baik pada dunia ini. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita menjadi suluh Kristus dimanapun kita berada, dengan senantiasa memuji, memuliakan namanya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita kini dan selama-lamanya.